Well guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Balai Bang Ji yang cakep pastinya. Dengan siapa? Dengan Bang Munir di sini. Apa lagi kalau kita bukan ngulik kate. Jangan kemana-mana. Kulik kate sampai habis, sampai kita dapat mananya. Sobat Balai Bang Ji, ketemu lagi di Balai Bang Ji channel. Tentunya dengan Bang Munir di sini. Pastinya apa lagi kalau kita bukan nyimpleng kate. Ya, yang belum subscribe dulu biar dapat makna KT tiap hari ya. Kita ngimpleng KT, kita cari artinya, kita cari maknanya, kita ambil hikmahnya. Yuk, dari Balai Bang Ji, KT apa ini yang kita mau impleng kira-kira ya? KT apa Bang kira-kira? KT sikap ya. Banyak kadang kita satu KT kita punya satu arti aja. Ternyata di KBBI dia membuka beberapa KT. Pas satu kata itu bisa beberapa maknanya. Yuk di Balai Bang Ji kita impleng kata ini. Kata sikap ya, kata sikap itu bisa berarti artinya kokoh, tubuhnya kokoh. Ini kalimat yang jarang kita pakai nih ya, kata yang jarang kita pakai. Kalau kita bilang gagah aja ya, ternyata sikap itu bisa dibilang kokoh. Yuk yang kedua, cara berdiri tegak ya. Berdiri tegak itu ini sering lah kita pakai ini, kokoh ya, kokoh. Contoh katanya Bang gimana nih? Hebat sekali sikapnya ketika akan mengucapkan sumpah ya. Kadang-kadang orang kalau lagi mengucapkan sumpah itu badannya tegap gitu ya, biar mantep ya. Yuk contoh kata kedua, tepat sekali sikap adik ketika menangkis pukulan. Ya, menangkis pukulan. Jadi sikap itu ya posisi tubuh lah ya, posisi tubuh ya, menyiapkan posisi tubuh agar bisa kelihatan lebih mantep gitu ya. Yang nomor 3 ini perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian atau keyakinan ya. Perbuatan dan sebagainya, sesuatu yang dilakukan ketika dia ngadepin apa gitu, tapi sesuai pikiran sama hatinya ya. Dia mau berucap, dia mau apa ya, dia yakin dengan keyakinan, itu namanya sikap juga ya. Perilaku atau gerak gerik contohnya adalah sikapnya di panggung sangat berbeda dengan sikapnya sehari-hari ya. Kadang-kadang yang namanya aktor ya, di film dia bisa antagonis, tapi di rumah ternyata murah senyum dan baik hati ya. Coba kita lihat turunan katanya ini, ada berapa ini? Pertama ada bersikap, ada menyikapi. Ini turunan katanya. Ya. Suara motor luar biasa tadi ya. Gabungan katanya ada sikap asertif, ada sikap bahasa, ada sikap hidup, ada sikap istirahat, ada sikap penghormatan, ada sikap sempurna, ada sikap tubuh. Ya. Ini bacain aja ya. Sikap asertif apa ini Bang? Sikap anak untuk mengutarakan dan mengekspresikan perasaan dan keyakinannya. Sikap anak. Kok sikap anak? Ini yang kita jarang perhatiin. Berarti kadang-kadang anak kita misalnya ada berapa kan, beda-beda ya. Ketika dia mau mengungkapkan sesuatu, sikap asertif namanya ya. Yang kedua sikap bahasa. Mudah-mudahan ini salah satu sikap bahasa terhadap bahasa kita ya. Posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa asing ya. Kita menggunakan bahasa kita ini, sikap mental kita apa ya? Bangga atau biasa aja. Terus ketika kita menggunakan bahasa asing kita gimana? Sikap mental kita biasa atau dua-duanya ada makna tersendiri ya. Ketika kita punya bahasa ini, kita merasa bahasa kita adalah apa namanya, membawa misi. Ketika kita ngomong bahasa Indonesia atau bahasa daerah, bangga terhadap bahasa kita sendiri ya. Sikap hidup ini pandangan hidup ya, pandangan tentang kehidupan pastinya. Sikap istirahat ini PBB lah ya, berbaris ya. Sikap istirahat biasanya kaki dimegangin, tangan di belakang, itu pasti sikap istirahat. Yuk, sikap penghormatan. Sikap menunduk atau menghormati orang yang lebih tua atau yang lebih tinggi derajatnya.
Ini kan kita orang timur ya, kadang-kadang kita bicara sama orang tua jangan melotot ya, kita kudu nunduk. Tapi nunduk juga nunduk ngedengerin. Jangan juga kita duduk tapi ndumal ya, nunduk tapi ndumal ya. Sikap penghormatan, terus ada lagi sikap sempurna. Ini biasanya baris berbaris juga nih. Pengetahuan baris berbaris, sikap sempurna, tegap, tangan rapat, badan tegap. Itu pastinya. Terus ada lagi yang terakhir, sikap tubuh. Kalau bicara sikap tubuh berarti sikap tubuh yang tegap lah ya. Kiasannya membuang sikap. Artinya apa nih? Membuang tingkah. Membuang sikap, membuang tingkah. Bertingkah laku dengan gaya yang dibuat-buat, ya. Membuang sikap juga tuh. Gayanya dibuat-buat, membuat sikap, ya. Sikap ini pengertian lainnya adalah sigap. Sikap juga ada burung ya, ada burung. Ada nama burung. Sikap juga ada nama baju. Nyo di Balai Bangji sambil santai, kita udah buka KT, udah kita buka arti. Ternyata kata sikap itu ada 4, ya. Ada kita buka apa namanya? KT-KT-nya, KT apa tadi tuh? Apanya tadi? KT turunannya, ya, turunan KT-nya ya. Kita udah buka tadi. Nah sekarang makna sama hikmah. Kalau makna mungkin kita bisa coba gambarin di sini. Kalau hikmah, aneh yakin masing-masing orang bisa ambil hikmah dari tiap KT. Masing-masing beda-beda, KT-nya beda-beda, tergantung orangnya ya. Nah makna kata sikap ini kita biasalah kadang-kadang enak juga kalau ngeliat orang yang sikapnya negatif, ya. Tapi kita lebih nyaman sama orang yang sikapnya positif. Setiap kita ajak ngomong dia selalu ngasih feedback yang enak, ya. Kelihatan orang yang bersikap positif sama sikap negatif. Kalau sikap negatif apa aja dibawa ke arah negatif, ya. Tapi kalau kita ngomong sama orang yang sikapnya positif, ya, insya Allah segala sesuatu ada aja solusinya. Orang negatif banyak alasan, orang positif satu banyak jalan keluarnya. Nah, bagaimana kita ini selalu mempelajari sesuatu dari hal yang positif. Kita ngadepin masalah atau kita ngelihat sesuatu, lihatlah hal-hal positif. Pasti ada berkahnya. Kadang-kadang orang ngadepin masalah nih, masalahnya sama, bebannya 10, sama-sama patah hati. Tapi orang yang negatif pasti dia frustasi lah ya. Tapi orang yang positif, dia bukan cuma ngelihat masalah yang ada di depan mata, tapi lebih jauh ke depan, ke masa depan. Itu aja dari Balai Bangji. Semoga ada manfaatnya. Kita buka kata sikap, ya. Sikap, semoga sikap kita akan lebih baik lagi ke depan setelah kita buka kata sikap di Balai Bangji. Pastinya dengan Bang Munir. Undur diri, kita tunggu KT berikutnya di video selanjutnya. Wassalamualaikum.